Jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Oke, shalom adik-adik. Kurang semangat, shalom adik-adik. Oke, siapa yang sudah siap buat menyembah Tuhan Yesus, angkat tangannya. Oke, yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah di hadapan-Mu. Engkau yang pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga selesai. Engkau berikan roh yang taat, dengar-dengaran untuk anak-anak kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita juga sama-sama mau deklarasikan doa Bapa kami. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik berikan sikap yang terbaik, gak ada lagi yang main-mainnya. Sama-sama mau nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, ada yang lebih sungguh-sungguh, katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau cinta Engkau, Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat. Oh haleluya. Ya ralaba syandara laba ya ralaba ya ralaba takara laba ya ralaba. Allah kami yang dahsyat, kami cinta Engkau. Ya ralaba syandara laba ya ralaba. Terima kasih Bapa. Syandara laba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba ya ralaba syandara ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba syandara ralaba takara laba ya ralaba. Ya ralaba syandara ralaba ya ralaba. Ya ralaba syandara ralaba ya ralaba ya ralaba. Syandara ralaba ya ralaba ya ralaba. Syandara ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Syandara ralaba ya ralaba ya ralaba. Biar dikatakan ya Aba Bapa, kita mau sungguh-sungguh ya menyembah Tuhan Yesus. Ya Aba,
kita mau sama-sama deklarasikan Mazmur 91 ya. Yuk kita baca bersama-sama pelan-pelan. Yuk 1, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk kita mau berdoa buat Indonesia, angkat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus kau berkati bangsa kami, biarlah perkenanan-Mu ada untuk bangsa kami Indonesia. Kau berkati para pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi dan wakilnya. Kau berikan hikmat yang daripadamu untuk memimpin bangsa kami. Kau jauhkan Tuhan bangsa kami dari segala virus dan mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang udah siap buat memuji Tuhan Yesus? Saya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kakak undang bangkit berdiri. Yuk, kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sedangkan dan
Oke, yuk masih semangat adik-adik? Masih semangat? Ayo pada bangkit berdiri lagi dong. Kita mau angkat pujian cuit-cuit. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Cuit-cuit, dudidudam-dam. Shalalalala. Cuit-cuit, dubidudam-dam. Shalalalala. Karena Tuhan Cinta siapa? cinta saya, Siapa lagi? cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Sekali Percayalah. lagi lebih semangat. Cuit-cuit. Cuit-cuit, dubidudam-dam. Shalalalala. Cuit-cuit, dubidudam-dam. Shalalalala. Karena Tuhan Cinta siapa? cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Ayo lebih semangat lagi adik-adik sedih. Cuit-cuit. Cuit-cuit, dubidudam-dam. Shalalalala. Mana suaranya? Cuit-cuit, dubidudam-dam. Shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh duduk dan kita mau siapin persembahan. Nah, adik-adik semua kita udah menyembah dan memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik siapin persembahannya. Dilipat yang rapi, kita mau kasih persembahan buat Tuhan. Ya adik-adik kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah menyembah dan memuji Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita sambil menyanyikan lagu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Oke, semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Sudah siap semua? Siap. Yuk, kakak mau adik-adik kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Dan kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita mau angkat pujian ku tetap setia. Seperti wanita
berkati setiap adik-adik di tempat ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Kak Jun yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan berkati juga setiap adik-adik di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang mereka dengar Tuhan dapat tertanam di dalam setiap hati mereka. Dapat bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Adik, shalom. Mana suara adik-adik? Shalom semuanya. Shalom, masih semangat dengerin firman Tuhan? Masih dong, ya. Kalau kita nggak semangat berarti bukan murid Tuhan, Tuhan Yesus. Nah hari ini kita belajar firman Tuhan lagi adik-adik. Kita minggu kemarin sudah belajar firman Tuhan tentang apa ya adik-adik ya? Tentang apa adik-adik? Esther. Nah ini adik-adik, Esther ini adalah seorang ratu adik-adik. Nah di perjanjian lama dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang tidak pernah putus asa adik-adik. Dia tetap setia kepada Tuhan ya. Dia punya kerendahan hati kepada Tuhan ya. Dia adalah salah satu tokoh Alkitab di perjanjian lama. Kalau kita baca di Alkitab kita di pasal 1, 2 dan selanjutnya dia bagaimana kehidupannya kepada Tuhan dan dia sehingga pada akhirnya dia dimahkotai dan diangkat menjadi ratu adik-adik ya. Dia ratu kedua setelah siapa itu? Yang ratu si Wasti adik-adik. Nah kita baca dulu ini. Ratu Esther, dia pakai mahkota adik-adik, lihat semuanya. Ini gadis cantik, perempuan yang cantik, yang luar biasa, yang punya kerendahan hati di dalam Tuhan adik-adik ya. Dia sudah menjadi ratu, namanya Ratu Esther adik-adik. Slide berikutnya Kak. Oke. Nah pada zaman dulu ada sebuah kerajaan yang besar di dunia. Namanya adalah kerajaan Persia adik-adik, yang raja di Persia itu adalah adik-adik siapa namanya? Ahasweros adik-adik. Nah jadi si Raja Ahasweros ini mempunyai ratu bernama Wasti. Tetapi raja menghukumnya karena tidak taat adik-adik. Nah si Wasti ini ratu yang mendampingin si Ahasweros ini adik-adik pada zaman kerajaan di Persia itu adik-adik ada yang mendampingi namanya Ratu Wasti. Tapi si ratu ini dihukum oleh raja itu sendiri karena dia tidak taat adik-adik. Sehingga dikeluarkan dia dari kerajaan. Raja si Ahasweros marah. Dia menghukum si Ratu Wasti karena dia tidak taat atau tidak setia kepada perintah raja, mungkin kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya adik-adik. Nah hari ini adik-adik, lewat cerita firman Tuhan hari ini kita diingatkan supaya kita ini sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus taat adik-adik. Nah taat kepada siapa? Ya terutama taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita taat dan setia tetap berdoa, berserah sama Tuhan Yesus, seperti apa yang kita lakukan hari ini adik-adik. Setiap minggu kita beribadah kepada Tuhan ya. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sebagai ucapan syukur kita adik-adik. Kalau saat ini, hari ini kita bisa beribadah itu semua karena cinta Tuhan. Jadi kita tetap taat, jangan sampai Tuhan marah. Wah, jangan sampai Tuhan Yesus marah ke kita. Ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita karena kita tetap taat adik-adik. Selanjutnya Kak. Nah, karena itu raja mencari seorang pengganti Ratu Wasti.
lalu dikumpulkan seluruh gadis di benteng Susan. Nah, jadi adik-adik ceritanya begini. Karena si Raja Ahasveros sudah mengusir si Ratu Wasti, adik-adik, malahan dia suruh semua dia mencari pengganti ratu yang pertama, adik-adik. Dan jadi seluruh perempuan disuruh dikumpulkan, adik-adik, dia mencari yang baru, ratu yang baru. Nah, adik-adik, dan slide berikutnya, Kak. Nah, penjaga benteng Susan itu bernama Mordekai. Nah, Mordekai ini, adik-adik, adalah seorang Yahudi, sepupunya dari si Esther, adik-adik. Karena Esther ini tidak punya orang tua lagi, makanya dirawat oleh si Mordekai, sudah dianggap sebagai anak sendiri, sudah dianggap sebagai saudara sendiri si Esther ini oleh si Mordekai, adik-adik. Dan mereka adalah dua-duanya orang Yahudi, adik-adik. Mordekai merawat saudara sepupunya bernama Hadasa, atau yang dipanggil ini, adik, yang terpilih sebagai ratu, yaitu Ratu Esther. Dia tidak punya ayah dan ibu. Esther juga adalah seorang Yahudi, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, setelah raja sudah perintahkan orang-orang yang ada pada zaman itu untuk menyuruh mengumpulkan setiap perempuan untuk dipilih menjadi ratu, adik-adik. Nah, berjalannya waktu, adik-adik, semua dikumpulin, dan Mordekai memberikan arahan kepada si Esther. Dia kasih tahu bahwa jangan sampai Raja Ahasveros dia tahu bahwa kita ini adalah orang Yahudi. Nah, jadi si Esther setia kepada perintah si Mordekai, adik-adik, sehingga setelah dia terpilih menjadi ratu, adik-adik, dia tetap tidak kasih tahu siapa dia sebenarnya, bahwa dia adalah orang Yahudi. Nah, dia tetap nurut kepada sepupunya, yaitu Mordekai, adik-adik. Slide berikutnya, Kak. Nah, karena Esther sangat baik dan cantik, maka dia diangkat menjadi ratu di Persia itu, adik-adik. Dia adalah ratu kedua dari Raja Ahasveros, adik-adik, setelah Ratu Siwasti dikeluarkan dari kerajaan itu, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, pelajaran yang kita pelajari, yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari, seperti Ratu Esther ini, adik-adik. Ratu Esther ini, adik-adik, kalau kita baca di perjanjian lama yang melatar belakangin Alkitab ini, adik-adik, yaitu dia adalah orang yang setia sama Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia punya iman, keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita baca, bahkan kita pelajari lebih lagi, bahwa kehidupan Esther ini adalah orang yang rajin berpuasa, adik-adik. Dia orang yang jujur. Makanya Kak Jun bilang tadi bahwa dia adalah salah satu tokoh di Alkitab Perjanjian Lama, wanita yang tidak pernah putus asa, walaupun ini berat ketika wanita-wanita yang dikumpulkan pada zaman itu, adik-adik. Mungkin dia sudah berpikir, nggak mungkin saya terpilih, nggak mungkin saya dipilih oleh raja sebagai ratu. Tapi karena Tuhan tahu kehidupannya Esther, dia setia sama Tuhan, dia jujur, dia punya iman yang sangat kuat di dalam Tuhan. Semua pasti terjadi. Ya, walaupun menurut dia nggak mungkin, tapi buat Tuhan pasti mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian dengan kita, adik-adik. Kalau kita ada di hari ini, adik-adik, bisa beribadah, ya kita percaya, kita bernyanyi, kita memuji, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang tahu kalau kita di luar sana dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, amin, adik-adik. Amin, kita percaya itu, adik-adik. Yang penting kita taat. Jangan seperti yang Ratu Wasti tadi. Raja marah, dia dikeluarkan dari kerajaan. Dia tidak
dipakai oleh Raja Ahasweros lagi adik-adik. Nah jadi demikian kita juga adik-adik semuanya. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita hidup jujur setia kepada Tuhan, punya iman yang kuat di dalam Tuhan, yakin dan percaya Tuhan pasti tolong kita dan pakai kita luar biasa adik-adik. Ya. Jadi adik-adik jangan pernah takut, jangan pernah minder ya, jangan pernah bilang begini, saya nggak bisa, ya saya mungkin tidak terpilih. Ya, jangan salah adik-adik, kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Asalkan kita setia berdoa, memuji menyembah Tuhan dan membaca firman Tuhan. Siapa adik-adik yang tetap setia berdoa, memuji Tuhan dan baca firman Tuhan setiap hari? Ayo angkat tangan dong, pasti semuanya ya, puji Tuhan semuanya ya. Kita yakin dan percaya, kita terus berdoa bahwa Tuhan pasti memampukan kita adik-adik. Nah hari ini adik-adik kita belajar dari seorang Ratu Ester bahwa dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia minta hikmat dari Tuhan. Dia terus berharap bahwa Tuhan, yakin dan percaya dia pasti akan menolong si Ester adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah takut, jangan pernah minder. Ayo kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, mungkin dia pakai mahkota ini, ya dia berpikir dulu, saya nggak bisa dapat mahkota ini dari raja. Tetapi karena Tuhan melihat hidupnya Ester, apa yang terjadi? Akhirnya dia dipilih sebagai ratu oleh si Ahasweros adik-adik. Slide berikutnya Kak. Oh iya, udah ayat hafalan aja ya, udah cepat sekali ya. Nah jadi adik-adik, Kak Jun ingatkan lagi, ayo kita tetap setia sama Tuhan ya. Jangan pernah takut, jangan pernah minder adik-adik, terus berjuang di dalam Tuhan karena kita punya iman yang kuat, punya keyakinan di dalam Yesus adik-adik. Jadi adik-adik karena sudah udah ayat hafalan, cepat sekali ya, cukup. Oke, nah jadi adik-adik kita baca ayat hafalan dulu adik-adik ya. Di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1 Kak Jun baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat adik-adik. Adik-adik kita baca bersama-sama ayat hafalan ini. Dan Kak Jun mohon buat adik-adik semua berdiri, kita baca bersama-sama. Ayo berdiri 1, 2, 3. Ayo kita berdiri baca ayat hafalan. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi suara adik-adik sendiri yang baca. 1, 2, 3. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik silakan duduk. Kak Jun berdoa adik-adik. Oh dibaca ya. Oh Michael ya. Michael, ayo Michael baca dulu ayat hafalannya, maju di depan ayo. Oke. Adik-adik dengarkan ya temannya baca ayat hafalannya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita tidak lihat. Amin. 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 Hore. Siapa lagi adik-adik? Oh William. Mau William? Ayo William, ayo. Waduh luar biasa nih. Ayo William, ayo. Ayo baca ya. Baca. Ibrani ayat 1.
iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Hore, mantap. Siapa lagi? Satu lagi dong. Oh, oke. Maju. Oke. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Amin. Andrew, ayo Andrew. Wah, semangat nih mereka. Ayo, Andrew. Andrew, iya. Baca. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Oke, thank you Andrew. Kayaknya cowok-cowok semua deh Kak. Ayo, si Eka ada. Mau baca? Ayo Eka maju. Ayo dong. Oh, nggak ada lagi Kak. Hah? Udah ya? Oke, adik-adik, kita sudah selesai firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami, di mana Tuhan kami bisa memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kami bisa belajar firman-Mu Tuhan. Sempurnakanlah itu firman-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan, bahkan dalam hidup adik-adik kami. Biarlah firman yang kami dengar hari ini Tuhan menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami, supaya kami semakin setia berharap sama Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, mampukan adik-adik kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, supaya hari-hari kami, hari-hari yang penuh kasih di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berkati setiap adik-adik kami di tempat ini Bapa. Apapun setiap kondisi mereka, kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang terus menolong mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Bahkan adik-adik kami yang belum beribadah di tempat ini, dimanapun mereka, di rumah mereka masing-masing, biarlah tangan kasih Tuhan yang terus menolong setiap mereka. Ada mujizat-mujizat Tuhan terjadi bagi setiap mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Biarlah kuasa bilur darah Yesus Tuhan sembuhkan setiap mereka. Bahkan adik-adik kami di tempat ini, biar mereka pulang dari tempat ini ada damai sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini kami Bapak, setiap kakak-kakak yang melayani-Mu Tuhan. Kurang lebih apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang sempurnakan ya Bapak. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik bangkit berdiri yuk. Angkat tangannya. Yuk bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai
kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Yaudah, angkat tangannya. Kiranya Tuhan memberkatimu dan melindungimu, dan kiranya Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.